Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Beragam kabar dari dunia politik dan kampanye pilkada dari berbagai daerah akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Windy Wellingtonia, langsung saja kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo buka suara soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih yang sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal wacana penambahan jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto yang dikabarkan mencapai 44 kementerian dan lembaga. Menurut Presiden Jokowi, penambahan jumlah kementerian merupakan kewenangan penuh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang telah mendapatkan mandat dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela lawatannya ke Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Prabowo presiden terpilih katanya. Ditanyakan presiden terpilih kalau Terlalu gemuk nggak sih Pak, 44 kementerian Pak? Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Presiden Jokowi juga merespon rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk Zakon Kabinet. Jokowi mengapresiasi rencana tersebut karena akan mendorong efisiensi kerja pemerintahan. Pak Prabowo ini membentuk Zakon Kabinet, bagaimana tanggapannya Pak? Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali, Zakon Kabinet sangat bagus sekali. Tapi Pak, jumlahnya kan lebih banyak nih Pak dibandingkan Itu hak prerogatif presiden terpilih. Pak, kalau PDIP masuk gimana Pak? PDIP masuk ke gabungan kabinet Pak Prabowo? Ditanyakan kepada presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif presiden. Wacana penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Gibran juga telah mendapat lampu hijau dari parlemen. Setelah merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, DPR juga tengah mematangkan wacana penambahan komisi untuk mengimbangi penambahan jumlah kementerian. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR saat ini tengah mematangkan wacana penambahan komisi untuk mengimbangi penambahan jumlah kementerian. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan penambahan jumlah komisi di DPR patut dipertimbangkan untuk memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ini lagi dimatangkan kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi bukan tidak mungkin. Sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinet yang mendatang. Penambahan kementerian ini sempat menjadi isu hangat menjelang transisi pemerintahan. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon soal kapan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Prabowo hanya menjawab singkat, mudah-mudahan insya Allah sambil tersenyum tanpa memberikan keterangan lebih lanjut apakah pertemuan tersebut akan segera terrealisasi atau tidak. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI Jakarta pada hari Rabu sore kemarin.
Dan pemirsa, sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal partainya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024. Acara ini digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Morowali yang dihadiri 4 pasangan calon. Pada pengundian nomor urut yang digelar tersebut, pasangan calon Bupati Morowali dan Wakil Bupati Taslim Asgar Ali mendapatkan nomor urut 1. Sementara nomor urut 2 didapatkan pasangan Kuswandi Syahnil Umar. Selanjutnya nomor urut 3 diraih pasangan Iksan Iriana Ilyas. Dan nomor urut 4 diraih pasangan Rahman Syah Ismail Harsono Lamusa. Setelah melaksanakan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024, selanjutnya akan masuk kepada tahapan kampanye. Untuk tahapan kampanye akan dilakukan oleh pasangan calon mulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024 mendatang. Sebagai rangkaian daripada kegiatan penetapan nomor urut ini, kami akan melaksanakan deklarasi kampanye damai yang akan dilaksanakan siang hari di lapangan Sangin Kinambuka. Diharapkan pilkada di Kabupaten Morowali yang dilaksanakan ini berjalan aman, damai, dan demokratis, serta masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk memberikan hak suaranya pada 27 November untuk menentukan pemimpin masa depan Kabupaten Morowali 2024 mendatang. Dari Morowali, tim TV One mengabarkan. Setelah melaksanakan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Morowali menggelar deklarasi kampanye damai dengan menghadirkan semua pasangan calon. Acara yang digelar itu bertempat di lapangan Sanghyang Kinambuka, Kelurahan Marsa Oleh, Kecamatan Bungku Tengah. Deklarasi kampanye damai yang digelar itu diawali dengan roadshow dari kantor KPU Kabupaten Morowali, menyusuri ruas jalan hingga ke lokasi acara. Deklarasi ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, sehingga hal ini penting dilakukan untuk menuju 60 hari voting day. Dengan dilaksanakannya deklarasi kampanye damai ini menjadi momentum dan komitmen bersama dalam melaksanakan seluruh tahapan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali 2024 yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip dari penyelenggara pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali tahun 2024. Yang pertama, kami telah menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali. Dan Alhamdulillah pada hari ini kami juga melaksanakan deklarasi kampanye damai yang merupakan bagian tidak terpisahkan daripada kegiatan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Dan hari ini juga hari menuju 65 hari menuju voting day Rabu 27 November 2024. Sehingga kami berharap momentum ini akan menjadi komitmen bersama kita dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip daripada penyelenggaraan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini merupakan sebuah wujud bersama di dalam menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Morowali menjadi aman, damai, sejuk, dan demokratis. Kami sadar KPU Kabupaten Morowali tidak mampu mewujudkan keinginan ini dengan tanpa bantuan dari semua pihak. Untuk itu tentunya kami sangat berharap berkolaborasi, membangun kerjasama dan komunikasi dengan seluruh pihak agar kiranya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Ini merupakan sebuah wujud bersama dalam menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali menjadi aman, damai, sejuk, dan demokratis.
Tanpa bantuan semua pihak, KPU Kabupaten Morowali tidak mampu mewujudkan ini semua. Untuk itu, pihak KPU sangat berharap membangun kolaborasi dan kerjasama semua pihak agar kiranya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali berjalan dengan baik. Dari Morowali, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan menetapkan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad sebagai pasangan calon nomor urut 1 di Pilgub Sulsel 2024. Dan Sabdani merupakan sapaannya, menganggap nomor urut 1 merupakan pesan kebaikan. Didampingi ratusan pendukungnya dengan seragam khas berwarna oranye, pasangan Dani dan Azhar yang disingkat DIA memasuki tempat pengundian dan penetapan nomor urut paslon Pilgub Sulsel 2024 di Ballroom Hotel Klarum Makassar. Pengundian diawali dengan pengambilan nomor antrian untuk menentukan pengambilan nomor urut diwakili oleh masing-masing bakal calon wakil gubernur. Di mana Azhar mendapat bola nomor 2. Paslon Dani dan Azhar yang berkesempatan mencabut nomor undian terlebih dahulu memilih nomor urut 1. Cagup Sulsel Dani pun mengungkapkan satu fakta lebih baik dari 1000 kata yang merupakan makna dari nomor urut yang ia telah dapatkan. Saya tadi menyampaikan kepada teman-teman, kami insya Allah akan mencabut nomor kemenangan. Ternyata kalau yang menang di antara semua kompetisi mau 10, mau 2, tapi yang jelas hanya 1 yang menang. Ya, karena yang dipilih hanya 1 gubernur dan wakil gubernur. Kami boleh berlawanan dalam kompetisi gagasan, tapi kami tetap berteman. Karena sesungguhnya boleh kita berkompetisi, tapi persahabatan itu abadi. Kami akan mulai dari tanah kelahiran masing-masing. Beliau di Ajatapareng, saya di Maminasata. Desa adalah inti selnya provinsi. Majukan desa, kami siapkan bantuan keuangan khusus desa, mulai dari 200 juta akan datang kita tingkatkan. Dan yang kedua, selama ini petani sangat menderita, nelayan sangat menderita. Kami menjadi off-taker, membeli semua produk petani, mulai dari produk-produk yang unggul. Insya Allah dengan demikian, kita akan menetapkan dan kita akan mempertinggi nilai tukar petani nanti. Pendukung yang telah menyiapkan atribut bertulisan nomor 1 kemudian bersorak-sorai memberikan dukungan dengan meneriakkan tagline dari pasangan Dani Azhar, yaitu DIA yang diusung oleh Partai PDIP, P3, PKB, PBB, Partai Buruh, Garuda, dan Umat. Setelah melakukan pencabutan nomor urut, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan deklarasi kampanye damai pada Pilkada 2024. Dani Pomanto telah sukses membawa Makassar menjadi kota paling sejahtera di Sulawesi Selatan, sehingga pasangan Dani Azhar mampu menjadi harapan masyarakat Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Kabar Pemilu Kada masih akan menyampaikan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, selepas jeda kami kembali. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon soal kapan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Prabowo hanya menjawab singkat, mudah-mudahan insya Allah sambil tersenyum tanpa memberikan keterangan lebih lanjut apakah pertemuan tersebut akan segera terrealisasi atau tidak. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI Jakarta pada Rabu sore kemarin. Terakhir mungkin ketemu Bu Mega kapan Pak kira-kira Pak? Bahas apa Pak? Rencana pertemuan sama Bu Mega itu kapan Pak? Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden Joko Widodo. Thomas menyebut alokasi anggaran untuk IKN pada tahun 2025 sebesar 15 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut masih bisa bertambah sesuai kebutuhan. Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komit bahwa IKN akan berlanjut. Nah, poin
investasi dari sektor mining. Sejak awal pendanaan IKN memang tidak sepenuhnya berasal dari APBN. Oleh karena itu, pemerintahan mendatang akan lebih gencar lagi mendorong investasi dari sektor swasta. Total di IKN itu untuk 2025 itu saat ini 15 triliun, Mbak. Tapi bisa ditambah dari diskresi dari ruang diskresi presiden tadi menurut kebutuhan. Nah sekarang saat ini di 15T itu di breakdown IKN 5,89T dan PUPR 9,11T. Ya. Tapi sekali lagi angka itu bisa berubah, bisa. Tapi prinsipnya adalah banyak yang di ruangnya itu diberikan ke diskresinya Pak Prabowo. Dari pertama memang IKN tidak sepenuhnya akan tidak sepenuhnya dari APBN, itu dari pertama kali ya. Seingat saya dari 20% ya, itu didanai dari APBN, 80%-nya itu artinya dari private investment. Nah itu yang akan diinjau. Ya kan, itu harus diinjau karena itu prinsip dasar dari pembangunan IKN dari pertama. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menarik investasi lebih cepat. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, total kebutuhan pendanaan untuk IKN ditetapkan sebesar 466 triliun rupiah. Dari total kebutuhan anggaran yang diperkirakan, 20% pendanaan berasal dari APBN, sementara 80% berasal dari swasta dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dari Serang, Banten, Elva Rizka Bayu, TV One mengabarkan. Hari kedua kampanye, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Selain menyapa warga, Ridwan Kamil juga mendengarkan keluhan warga soal banjir serta menyampaikan sejumlah program kerjanya kepada warga Pancoran. Salah satunya program Jakarta Humanis. Kedatangan Ridwan Kamil di Jalan Pancoran Barat langsung disambut ratusan warga. Mereka kemudian menghampiri Ridwan Kamil untuk bersalaman dan berfoto bersama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 itu kemudian melakukan belusukan ke dalam gang-gang sempit di Jalan Pancoran Barat. Ia menghampiri warga dari rumah ke rumah untuk memperkenalkan dirinya serta mensosialisasikan program kerjanya sambil membagikan coklat. Tak hanya itu, dalam kunjungannya kali ini juga dimanfaatkan Ridwan Kamil untuk belanja masalah dari warga Pancoran. Beberapa masalah yang dirangkum diantaranya persoalan modal usaha dan masalah banjir. Sejumlah program kerja juga disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada warga Pancoran, diantaranya program Jakarta Humanis. Ya, selamat datang. Kemudian tadi tepuk tangan ada pada saat disampaikan program kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan kan, yang pernah saya praktekkan di Jawa Barat. Nanti dibawa ke sini juga dengan syarat tadi berlima yang disebut dengan kredit kelompok lah kira-kira begitu. Lain-lain saya kira sama ya, menyapa aja dan alhamdulillah mayoritas sudah hafal pasangan Ridho. Usai dari Pancoran, Ridwan Kamil menghadiri forum Purna Pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mengangkat tema membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global. Di sana, ia bersama Suswono berdiskusi bersama dengan para Purna Pemprov DKI Jakarta tentang permasalahan kota Jakarta mulai dari persoalan kesehatan, lingkungan, sumber daya manusia, hingga pendidikan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Dani Martin, TV One mengabarkan.
Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Gun Wardana, menghadiri forum purna pejabat Pemprov DKI Jakarta. Forum tersebut mengangkat tema membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global. Memasuki hari kedua kampanye, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Gun Wardana menghadiri forum purna pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mengangkat tema membangun kota Jakarta menjadi kota bisnis global. Dalam diskusi tersebut, Gun bersama dengan para purna Pemprov DKI Jakarta menyaring beberapa pemikiran dan informasi terhadap permasalahan kota Jakarta, mulai dari kesehatan, lingkungan, sumber daya manusia, hingga pendidikan. Dalam sambutannya, Kun menilai jika konektivitas digital untuk kota Jakarta perlu diterapkan sejak dini sebab akan berdampak positif bagi aktivitas masyarakat. Kun juga mengungkapkan jika pihaknya akan menerapkan konektivitas jaringan internet ke seluruh rumah yang ada di Jakarta sebesar 100 Mbps yang akan terhubung dengan keamanan data. Semua yang kita miliki saat ini ya, ini kita ingin sempurnakan ya. Dan untuk bisa aplikasi dan juga masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut tentunya membutuhkan konektivitas, membutuhkan infrastruktur ya. Dan sekarang ini kesenjangan digital menjadi suatu momok ya. Untuk itu kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Kun juga menyampaikan dengan peningkatan komunikasi dari tingkat RT RW menjadi langkah utama untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirasakan masyarakat serta menjadi solusi untuk pengembangan sumber daya manusia. Dari Jakarta, Rehana Mejia, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Hari 2 kampanye Pilgub Jakarta, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rano menyerap berbagai aspirasi dari warga, terutama soal beasiswa anak sekolah. Alhamdulillah. Halo Bang. Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Dul, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 memulai kampanye hari keduanya dengan mengunjungi warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dengan ditemani sang istri, Dewi Indriati. Rano menyempatkan diri menyapa beberapa warga dan kemudian berdialog untuk menyerap aspirasi dan keluhan dari warga sekitar. Bang Dul memohon doa dan dukungan dari warga Lenteng Agung untuk maju bersama Pramono Anung sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Cantiknya Babe, saya mohon doa dukungan. Insya Allah saya diperintahkan maju menjadi calon wakil gubernur. Sebetulnya bukan nggak mau, udah deh kita pikir udah kita jadi sidul aja deh. Nggak taunya diperintah untuk mendampingi Mas Pramono. Nah pokoknya 11 tahun saya ngebenahin kampung orang di Banten. Masa nggak bisa ngebenahin kampung sendiri di Betawi? Artinya saya perlu bantuan nyak-nyak semua nih. Kebanyakan dari warga yang ditemui mengeluhkan soal program beasiswa anak sekolah dan fasilitas taman bermain untuk anak-anak. Rano Karno juga berjanji akan membenahi masalah tersebut jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Dari Jakarta, Aurelia Zafira, Aliansyah, TV One mengabarkan. Kami masih akan kembali selepas jeda, tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kompak berpamitan di sela-sela kunjungan kerjanya. Presiden Jokowi berpamitan dan meminta maaf kepada warga saat kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara Ibu Negara berpamitan di depan pelajar SMP dan SMA se-Jakarta. Presiden Joko Widodo berpamitan dan meminta maaf kepada masyarakat di sela-sela kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat.
Selain memastikan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok di kawasan Pasar Mawar, Kota Pontianak, Jokowi juga berpamitan kepada warga. Presiden menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan selama 10 tahun memimpin. Sebulan lagi saya akan purna tugas, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam 10 tahun saya memimpin negara ini ada hal yang kurang berkenan. Ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di tempat yang berbeda, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga berpamitan di depan pelajar SMP dan SMA se-Jakarta jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo 20 Oktober mendatang. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Iriana Jokowi juga meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat selama 10 tahun sebagai ibu negara mendampingi Presiden Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Ada makna di balik Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpamitan dan meminta maaf di sela-sela kunjungan kerjanya. Benarkah permintaan maaf Jokowi karena ada kesalahan selama menjabat sebagai Presiden? Presiden Joko Widodo berpamitan dan meminta maaf kepada masyarakat di sela-sela kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kekurangan dan kehilafan selama 10 tahun memimpin. Hal serupa juga dilakukan Ibu Negara Iriana Jokowi yang berpamitan di depan pelajar SMP dan SMA se-Jakarta. Menurut tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ade Irfan Pulungan, minta maafnya Presiden Jokowi merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang sangat positif. Permohonan maaf itu adalah, kalau saya melihat, adalah budaya timur kita ya, tradisional lokal kita, yang memang itu menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Kita tentunya menjadi kebiasaan-kebiasaan di lokal kita ya, menjadikan segala sesuatu itu ya, ketika kita tidak mampu atau yang lainnya ada kesalahan, kita harus cepat memberikan maaf, dan juga secara syariat itu sangat mulia loh. Leli Aryani selaku pakar komunikasi politik menilai ada sejumlah makna yang terkandung dalam permintaan maaf Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi. Dari segi semiotika komunikasi politik sebenarnya ada 3 makna nih. Jadi ini bisa mewakili semua pemirsanya TV One barangkali gitu ya. Ya. Yang pertama, siapapun yang meminta maaf itu tidak memberikan dirinya pada posisi yang lemah. Tapi justru itu membangkitkan pada dirinya sendiri rasa kepuasan. Jadi terhadap apapun yang sudah dia lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, itu menunjukkan adanya suatu kehilangan atau kesedihan. Kesedihan terhadap sesuatu yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Atau belum dilakukan. Pembebasan hukuman dari kesalahan diri sendiri. Jadi penyesalan dalam bentuk kesalahan yang telah dilakukan. Jadi si peminta maaf sebenarnya juga menghukum dirinya sendiri. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meminta maaf jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo 20 Oktober mendatang. Transisi kekuasaan akan beralih ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga anak sulung Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Sejumlah informasi akan kami hadirkan selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, calon wakil gubernur Sumatera Utara Surya menjumpai tim suksesnya di acara pelantikan tim sukses Bobi Surya dan tim sukses calon Bupati Asahan. Selama 3 hari Surya akan berada di Kabupaten Asahan yang merupakan kampung halamannya. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menghadiri dan menyaksikan pelantikan tim suksesnya di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ratusan anggota tim suksesnya memadati lokasi acara dan menyambut kedatangan calon Wakil Gubernur Surya, didampingi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Mantan Bupati Asahan ini terus berkeliling di sekitar kampung halamannya selama 3 atau 4 hari. Ia bertemu dengan himpunan nelayan di Tanjung Balai. Setelah itu datang ke desa kelahirannya di Pulau Raja untuk melakukan kenduri bersama keluarga besarnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. "15 partai nasional dan lokal serta pasang calon tunggal Bupati Aceh Utara mendeklarasikan pemilu damai di kantor DPRK Aceh Utara. Mereka berjanji di depan publik akan memelihara pilkada jujur dan adil. Meski hanya diikuti oleh satu pasang calon bupati, Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara tetap menggelar deklarasi damai pilkada serentak. Kegiatan diikuti oleh pasangan calon bupati Aceh Utara serta 15 partai lokal dan nasional. Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi damai oleh calon bupati dan wakil bupati Aceh Utara yang dilanjutkan dengan menandatangani naskah deklarasi damai. Tidak hanya pasangan calon tunggal, Musbida, ulama, dan partai pendukung satu persatu menandatangani deklarasi ini. Aturan pemilu siap pilkada, memang ini aturannya, aturan pemilu damai. Walau ini kita satu pasang, tapi ini tahapan aturannya gitu. Sementara Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara, Hidayat, mengatakan meski hanya satu pasang calon deklarasi damai tetap harus dilaksanakan. Para pasangan calon dan para pengusul pasangan calon itu berikrar untuk menjalankan pemilu pilkada ini dengan secara damai, ya. Tidak ada politik, money politik, tidak ada sara, tidak ada hoax. Jadi berpolitik dengan baik dan secara damai dijalankan. Apalagi kita pasangan calon tunggal. Pilbub Aceh Utara dipastikan hanya ada satu calon yang akan melawan kotak kosong. Meski demikian, calon tunggal tetap diminta untuk menciptakan pemilu aman, adil, dan jujur. Dari Aceh Utara, Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024. Deklarasi kampanye damai Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat ini dilaksanakan di Alun-Alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selain dihadiri PJ Bupati Langkat dan Forkopimda Kabupaten Langkat, deklarasi kampanye damai ini juga dihadiri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang menjadi peserta Pilkada. Dari 2 pasangan calon yang ditetapkan KPU, calon Bupati nomor urut 1 Sah Afandin tidak hadir dan hanya dihadiri oleh calon Wakil Bupati Langkat nomor urut 1 Tiorita Borusur Bakti, serta pasangan calon nomor urut 2 Iskandar Sugitu dan Adli Tama Sembiring. Deklarasi kampanye damai ini juga ditandai dengan pengucapan ikrar bersama yang dipimpin Ketua KPU Langkat dan dilanjutkan penandatanganan serta pelepasan balon dan burung merpati. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.
Mengawali masa kampanye, pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring bersilaturahmi dengan PD Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Apa yang dikerjakan oleh pemimpin itu benar atau tidak? Pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2 Iskandar Sugito dan Adli Tama Hidayat Sembiring bersilaturahmi dengan PD Muhammadiyah Kabupaten Langkat. Mereka disambut langsung Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Langkat Abdi Sukamto beserta jajaran pengurusnya. Pada pertemuan silaturahmi yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, kedua pasangan ini berdialog masalah yang ada di Kabupaten Langkat. Di hadapan pengurus Muhammadiyah, pasangan Iskandar Adli memaparkan tekadnya maju dalam kontestasi Pilkada Langkat untuk membawa daerah kelahirannya lebih maju dari daerah lain. Semua partai yang membuka pendaftaran Ia meminta doa dan nasihat kepada Muhammadiyah agar nantinya pesta demokrasi dapat berjalan dengan damai, santun, dan berakhlak. Mereka juga meminta kepada Muhammadiyah agar ikut memberi pencerahan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengajak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa terpengaruh dengan adanya politik yang tidak sehat. Muhammadiyah sudah menerima kami dengan sangat baik sekali dan kita bersyukur serta saling mendoakan. Semoga juga keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Langkat akan bisa semakin maju dan berkembang membina umat dan masyarakat Langkat. Demikian kami tadi minta doa dan nasihat sehingga pemilihan kepala daerah nantinya bisa berjalan dengan penuh kedamaian, kesantunan, dan berakhlak sehingga ya segala sesuatunya bisa terbangun dengan kondusif. Itulah yang tadi kami sepakati bersama, dan satu hal lagi bahwa kami meminta Muhammadiyah agar ikut bersama-sama memberikan pencerahan kepada masyarakat kita untuk bisa melaksanakan dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nurani. Iskandar Sugito dan Adli Tama telah ditetapkan oleh KPU Langkat sebagai calon bupati dan wakil bupati Langkat dengan nomor urut 2 dengan didukung dan diusung 3 partai politik, yakni P3, PKB, dan Partai Umat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kru yang bertugas saya Windy Wellington pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.